Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kami dari kelompok 10, saya sendiri Budi Rahmat Setiawan dan Ibu Widya Putri Nanda. Kali ini kami dari minggu ketiga akan membahas mengenai strategic management dan differentiated workforce. Kami akan coba membahas dan berdiskusi sama Bapak Ibu semua terkait dengan materi yang akan kami presentasikan. Apa itu manajemen strategis? Manajemen strategis adalah proses pendekatan untuk mengatasi tantangan kompetitif yang dihadapi suatu organisasi. Ini dapat dianggap sebagai mengelola pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan dan urutan tindakan ke dalam satu kesatuan yang komprehensif. Kemudian dari berbagai literasi yang kita baca, bahwa pengertian dari manajemen strategis sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya itu dari buku Strategic Management karya Nicholas S. Matsuluk dan Arnoldo C. Hughes, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran. Kemudian juga dari J. David Hanger, menurut dia pengertian manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dari Thomas Whelan & Co. Tahun 2010, di mana dia mengatakan manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajerial dan berbagai kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk jangka waktu panjang, di mana kegiatan tersebut termasuk perumusan, perencanaan strategi, pelaksanaan, implementasi strategi dan evaluasi. Kemudian dari pendapat dari Nawawi, di mana beliau mengatakan manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai tujuan masa depan dan didefinisikan sebagai sebuah keputusan yang fundamental. Kemudian dari Bambang Haryadi tahun 2003, beliau mengatakan pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk memajukan visi dan misi sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir dari Mulyadi tahun 2001, bahwa dia mengatakan manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk memajukan visi organisasi. Kemudian adapun proses dari manajemen strategi itu sendiri ada 4, yaitu analisis lingkungan, kemudian formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan kontrol. Semua ini, proses manajemen ini itu dikemukakan oleh Whelan and Hanger tahun 2012, di mana dari gambar ini dapat kami jelaskan bahwa dalam tahapan manajemen strategi saling memiliki interaksi dan timbal balik dari tahap pertama hingga akhir. Manajemen strategi ini dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang paling berkaitan dan berurutan. Proses manajemen strategi bersifat dinamis dan merupakan sekumpulan komitmen, keputusan, dan aksi yang diperlukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai strategik, kompetitif, dan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata. Setelah kita membahas mengenai manajemen strategi tadi, adapun tujuan dari manajemen strategis adalah pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, kemudian membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, kemudian membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal, kemudian meninjau ulang kelebihan, kelemahan, serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan, kemudian berinovasi pada produk layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen.
Manajemen strategi ini juga ada hubungannya dengan human resource management, di mana hubungannya ini dapat kita lihat dari sisi proses manajemen. Hubungannya adalah pilihan strategis benar-benar terdiri dari menjawab pertanyaan tentang persaingan, yaitu bagaimana perusahaan akan bersaing untuk mencapai misi dan tujuannya. Keputusan ini terdiri dari mengatasi masalah di mana harus bersaing, kemudian bagaimana bersaing, dan dengan apa yang harus bersaing. Kemudian dalam pembahasan ini juga kita juga membahas mengenai differentiated workforce atau tenaga kerja yang dibedakan. Diferensiasi bukan hanya fitur strategi tenaga kerja, tapi itu adalah fitur yang paling penting. Ini akan menentukan di mana Anda berinvestasi, pekerjaan apa yang Anda fokuskan, siapa yang bertanggung jawab atas kesuksesan tenaga kerja, dan bagaimana kesuksesan diatur. Jadi tenaga kerja dibedakan ini maksudnya ada 4, yaitu untuk diferensiasi tenaga kerja penting untuk keberhasilan strategis, karena strategi berkaitan dengan menciptakan keunggulan kompetitif, melakukan hal-hal yang dihargai pelanggan dengan cara baru dan berbeda. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah dasar untuk pertumbuhan dan profitabilitas di atas rata-rata relatif terhadap pesaing. Kemudian diferensiasi tenaga kerja menciptakan nilai melalui perbedaan dalam cara organisasi merancang dan mengelola strategi tenaga kerjanya. Kemudian diferensiasi adalah pilihan tentang seberapa erat strategi tenaga kerja yang akan diselaraskan dengan persyaratan bakat dari strategi perusahaan. Kemudian dari diferensiasi tenaga kerja ini ada tahapannya, ada 4, yaitu tahapan pertama adalah satu ukuran cocok untuk semua, tahapan kedua adalah kesesuaian umum, tahapan ketiga adalah bedakan dengan kemampuan strategis, kemudian tahapan 4 adalah bedakan berdasarkan pekerjaan dalam kemampuan strategis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan bersama Ibu Widya dari kelompok 10 di minggu ketiga ini. Mudah-mudahan bahan ini dapat kita diskusikan pada saat perkuliahan di minggu keempatnya mengenai manajemen strategik dan differentiated workforce. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.